Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini waktunya tanya jawab dari pengantar perkuliahan Philosophy of Science atau Filsafat IPA. Nah, pertanyaan dari mahasiswa dijawab oleh Profesor Dr. Suyono. Selamat menyaksikan. Masih ada pertanyaan? Prof, saya mau Izin bertanya. Siapa yang Aceh, Prof. Bikra dulu yang tadi suaranya masuk yang Saya Bikra NIM 056 mau bertanya. Saya kan membaca literatur lain itu salah satu fungsi IPA itu kan meramalkan. Nah, maksudnya meramalkan itu dalam konteks bagaimana ya, Bu? Atau kayak gimana gitu? prediksi, bukan meramal ya, prediksi. Prediksi. Ya, prediksi. Misalnya kamu membuat percobaan, misalnya pengaruh X terhadap Y, kemudian kamu buat kurva, kan nemu kurva linearnya misalnya ya, kurva linearnya. Nah, kamu kan nanti kalau ditanya misalnya kalau X-nya sekian, Y-nya berapa, itu prediksi namanya. Prediksi. Nah, prediksi kalau di luar yang kamu coba, rentangan yang kamu coba misalnya X-nya sekian sampai sekian, kamu memprediksikan di luar nilai X itu namanya eksplanasi. Apa? Ekstrapolasi, sorry. Tapi kalau ditanya, kalau konsentrasi sekarang Y-nya berapa, kalau X-nya sekian, Y-nya berapa di rentang kamu percobaan, itu namanya interpolasi. Jadi prediksi itu ada semacam itu. Ya, bukan ngeramal dan pengertian kayak ramalan itu dukun loh ya. Ngeramal. Ramalan berbasis simpulan yang pernah dibuat. Itu berarti ngeramal itu berpikir apa? Kalau Anda membuat percobaan, terus membuat simpulan, itu kan berpikir induktif. Kamu sudah induktif, punya simpulan. Nah, simpulannya kamu pakai memprediksi. Oh, kalau begini nanti akan begini, itu kan memprediksi, meramal. Itu namanya berpikir apa? Deduktif. Kebalikannya, Prof. Ya, deduktif. Mulai deduktif. Oke, silakan siapa tadi? Ica, Prof. Mau bertanya kembali. Pak Sami direkam ya, yang bertanya-bertanya. Iya, Iya, Prof. Izin bertanya tadi masih berkaitan dengan yang pertanyaannya Ruri, Prof. Ahmad Misbah-Ruri itu kan berkaitan dengan kasusnya Galileo Galilei itu di mana antara yang kerajaan sama Galileo itu kan punya perspektif yang berbeda antara empirisme dan rasionalisme. Nah, yang mau saya sorot itu di kasus empirisme, Prof. Itu kan setelah itu kan muncul lagi aliran baru, mungkin sedikit nyimpang ya, Prof. Mungkin aliran baru yang dinamakan metafisika, Prof. Itu akhirnya yang menimbulkan di mana sifat-sifat yang tidak bisa ditangkap dengan indera itu sebenarnya juga masih bisa didalami dalam ilmu filsafat, yaitu kalau kita mengenal dengan materi, berarti nanti ada sifat-sifat yang tidak bisa ditangkap dengan indera kita, itu disebut sifat imateri. Ini apakah nanti kaitannya dengan bidang kami kimia itu, apakah ada sesuatu yang mungkin tidak bisa ditangkap dengan mata? Oh, mungkin seperti waktu di KF1, Prof, tentang atom seperti yang sulit ditangkap dengan mata. Ini apakah nanti akhirnya mengarah ke imateri ya, Prof? Terima kasih. Kalau semacam atom dan lain-lain itu kan ada akumulasi kohesi, apa istilahnya, masifnya kan ada. Misalnya atom itu kalau di gabung kan akhirnya nanti menjadi unsur. Nah, unsur itu kan ada. Itu masih material. Ya. Masih material. Sebenarnya saya tidak mau terjebak ke sana, itu khawatirnya gini, nanti filsafatnya menjadi filsafat yang betul-betul filsafat, seperti kuliahnya mahasiswa filsafat nanti gitu ya. Misalnya sekarang ini kamu lihat, ada di video saya, melihat saya. Iya. Melihat saya. Sekarang
Tuh. Saya ada nggak? Ada tapi tidak kelihatan di layar. Ya, saya di layar itu ada, saya nggak. Tidak terlihat lagi, Prof. Tadi sudah Tidak terlihat. Saya tidak terlihat itu ada apa enggak? Tidak ada. Tidak ada, Ada ya? suaranya tapi Prof. Nah, itu. Enggak apa-apa, jangan ngomong suara. Ada apa enggak? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada itu kenapa kamu bilang tidak ada? Karena tidak bisa dirasakan dengan indera. Tapi ada enggak? Suaranya ada, Prof, masalahnya. Ada, Prof. Jangan ngomong suara kok. Iya, Lihat makanya. lihat gambarnya. Gambarnya tidak ada. Enggak lah, iya. Sekarang ini ya. Sekarang saya ada ya? Ada. Ada. Enggak ya? Ada. Ada. Saya ngomong suara ya? Saya ada ya? Ada, Prof. Ada, Prof. Sekarang ada? Tidak ada. Tidak ada. Berarti di dalam pikiranmu ada konsep tidak ada ya? Di dalam pikiranmu itu loh. Ada. Soalnya tadi yang jawab ya, Prof. Dalam pikiranmu itu ada konsep tidak ada. Tidak ada. Jadi tidak ada itu ada apa enggak? Ada. Oh, iya. Iya, iya. Oh, iya. Lah ya semacam itulah. Semacam itu nanti pemikiran-pemikiran itu. Sekarang Anda bisa menolak bahwa 2 ditambah 2 sama dengan 4? Boleh. Boleh. Tapi, ya. Boleh, Prof. Apakah kamu bisa nolak 2 tambah 2 sama dengan 4? Kamu jadi berapa? Tidak. Jadi kamu tadi nanti tidak mau menggunakan 2 tambah 2 sama dengan 4. Iya kan, nggak bisa. Nah, makanya itu sebenarnya mirip-mirip nanti ke wilayah rasionalis. Makanya saya tidak mau detail dulu ya gitu. Kalau kuliah saya tentang memahami tentang elektron, konsep elektron ya gitu, dibedai dosen saya. Orangnya duduk di meja, tanya ada nggak saya? Ada. Orangnya pindah, tetap kita disuruh mikir di situ itu katanya tidak ada. Tapi di otak kita itu mengatakan ada, seperti itu. Itu bisa seperti itu. Makanya di dalam matematika ada bilangan apa namanya? Imajiner apa itu? Ya, imajiner. Imajiner. Itu kan digunakan juga oleh Pak Sanjaya itu, ya. Iya. Dalam kuliah iyalah, itu seperti itu loh pemikiran-pemikiran itu. Ada, tapi saya tidak ingin terlalu ke sana, nanti malah filsafatnya mahasiswa filsafat. Akhirnya saya batasi aja rasionalis, empiris, dan pragmatis. Nah kan waktu itu si Anu kan nggak percaya, begitu Galileo sudah balik lagi ke tempat dia berangkat, ya akhirnya bagaimana tidak percaya kalau bumi itu bulat. Gitu. Nah sekarang teknologi maju sudah bisa keluar dari bumi jauh, kemudian memotret bumi sudah sekarang kan sudah. Itu kan sejarah tentang orang berpikir ya. Jadi kita mempelajari tulisan-tulisan itu, mempelajari cara-cara orang berpikir dulu. Bahwa orang itu berpikir terus gitu. Sekarang faktanya ya jangan kemudian nyalahkan, kalau gitu itu dulu salah, ya jangan gitu. Kalau dia nggak pernah berpikir seperti itu, mungkin ilmu nggak berkembang. Oke, kuliahnya sampai jam berapa Pak Sami? Jam 12, Om. Prof. Jadi sekarang sudah jam berapa ini? 11.54. Oke, tinggal 6 menit ya. 6 menit mau dipakai Pak Sami dah? Cukup? Siap. Cukup ya? Ya, Oke, saya kira cukup. sementara pertanyaannya dibatasi itu dulu, biar Pak Sami ada kesempatan entah 5 menit atau berapa gitu ya.